Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi front end yang ke-52. Wah, ini edisi 1 tahun pas, alhamdulillah. Sudah 1 tahun saya bikin segmen ini, yaitu saya review toko dari sisi front end yang sebenarnya adalah studi kasus saya yang saya upload di YouTube jadinya sambil menyelam minum air. Nah, kalau mau bedah toko dari sisi back end atau dari seller center atau ads manager dan sebagainya, cek aja di ganirozaki.com. Nah, itu bayar karena susah. Kalau dari sisi front end gampang, tinggal ngemeng-ngemeng doang, lihat-lihat doang dan studi kasus doang. Tapi kalau seller center kan harus ini ya, harus dikaji dalam-dalam, dihitung dan sebagainya. Dan saya ngerjainnya nggak sendiri, dan kalau teman-teman mau dibedah bisa cek di ganirozaki.com. Di situ ada Google Form yang gratis, ada juga daftar yang bayar. Oke, insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30 insya Allah saya upload. Dan hari ini video ini saya mau bahas tentang plastik berlian. Jadi nama tokonya Plastik Berlian, dia jual grosiran plastik. Jadi mungkin ada yang takut ya jual grosiran di marketplace. Gimana ya admin fee-nya gimana, belum iklannya gimana. Ternyata ada kok yang jual grosiran di marketplace, dan kelihatannya berhasil. Karena kan saya lihatnya dari front end ya, nggak lihat dari sisi keuangan dan sebagainya, saya nggak tahu. Cuman saya lihat dari front end dan masih masih bertahan sampai sekarang ya, kemungkinan eh, penjualan online-nya bagus. Jadi kenapa enggak kalau mau jualan grosiran? Kenapa pilih toko ini? Sebenarnya saya sudah pernah review tentang plastik-plastikan. Mungkin di sesi 10 video awal deh, saya lupa deh. Di seri yang ke 10 video awal saya lupa. Kenapa saya bahas ini? Karena lagi dibahas aja saya sama istri tentang plastik-plastikan ini. Apaan sih istri ngebahas itu, kok kayaknya nggak penting-penting amat. Ternyata oh penting juga. Ya itu saya bilang ini studi kasus. Jadi studi kasus yang saya dokumentasikan menjadi video YouTube, dan sangat saya harapkan bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau nggak ada ya saya mohon maaf. Oke, ini tokonya toko plastik berlian. Ini IG-nya lumayan loh, followersnya 13.000. Lalu Tokopedia, Shopee-nya, Bukalapaknya nggak sih buka, Tokopedia, Shopee-nya lumayan. Shopee-nya 35.000 ulasan, ya lumayan lah segini. Bergabung 6 tahun lalu. Dan ini menurut saya bagus karena setidaknya dia terintegrasi ya. Namanya toko plastik berlian di Instagram, kok terintegrasi. Seragam, seragam. Namanya toko plastik berlian juga di Tokopedia, ada toko toko plastik berlian juga di Shopee-nya. Ini tuh tokonya. Dan komentar saya pertama adalah soal grosir itu kan identiknya dengan termurah ya. Aslinya kayaknya nggak termurah sih toko berlian ini, karena saya kepoin toko berlian ini di Bandung. Saya tahu kalau teman-teman yang di Bandung ada namanya Astana Anyar sama Cibadak tuh memang sentranya grosiran-grosiran gini lah, mulai dari kertas, plastik, alat tulis dan sebagainya. Dulu beberapa tahun lalu saya sudah ngubek-ngubek antara Cibadak sama Astana Anyar daerah situ untuk nyari toko plastik termurah untuk membantu toko online saya ya jadi supplier. Dan nemunya saya bukan si toko berlian ini, tapi ada namanya Dunia Plastik, kalau teman-teman tahu. Itu kala itu saya udah ngubek-ngubek dan saya nemu termurah tuh di situ. Saya nggak tahu kalau sekarang, jika memang sekarang yang masih termurah adalah masih si Dunia Plastik, berarti kan grosiran tuh nggak harus termurah. Buktinya si berlian plastik ini bukan termurah, tapi dia jualan grosiran. Tapi memang grosir tuh identiknya dengan termurah. Belum lagi kalau misalkan jualnya di marketplace yang perang harga lebih identik lagi dengan termurah. Tapi ternyata nggak melulu. Ini buktinya. Ini buktinya saya bandingin sama toko si Dunia Plastik di Tokopedia. Si Dunia Plastik Bandung ini nggak tahu saya juga official atau enggak, karena saya agak bingung ngelacaknya. Instagramnya kurang ini, nggak nemu malah Instagramnya. Jika benar ini adalah tokonya Dunia Plastik yang di Bandung, dia jualnya nih. Saya nggak di endorse ya, tapi karena ini studi kasus yang menarik aja. Aduh, mana tadi ya? Nah, nih saya tadi cari produk yang mirip-mirip, yaitu kantong plastik 12 kali 25 HD tipis, gambarnya kayak gini ya. Ini sih Dunia Plastik jualnya 6.500. Kita lihat si toko berlian jualnya 7.500. Berarti ada perbedaan 1.000 perak lebih mahal. Tapi ulasannya jauh. Ulasannya menang si toko berlian ini daripada si toko Dunia Plastik. Jadi ini confirm yang termurah belum tentu yang terlaris. Ini confirm kalau misalkan main grosiran nggak harus yang paling murah juga, masih bisa bertahan. Masih bisa jualan lah setidaknya. Ini bedanya cuma 1.000 perak sih, tapi kalau dibilang persentase berarti sekitar selisihnya ya, perbedaannya ya 1.000 dibagi 6.500, sekitar 15% perbedaan yang termurah ke yang ke tidak termurah. Tapi yang lebih laris justru yang bukan termurah. Itu fakta.
Jadi nggak melulu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau main murah-murahan nggak harus nargetin untuk jadi yang paling murah. Memang mayoritas yang paling murah laku, tapi nggak melulu yang paling murah itu yang paling laku. Buktinya tadi si toko berlian plastik ini nggak termurah, tapi dibanding si dunia plastik, dua toko tersebut namanya dunia plastik, si toko berlian lebih banyak ulasannya. Oke, paham ya? Yang kedua, ini bagus ini saya bandingkan side by side ya. Jadi si toko dunia plastik ini langganan saya ini secara offline langganan saya nggak beli online. Jadi kalau OPP lah sebagainya saya beli ke sini. Cek aja teman-teman dulu beberapa tahun lalu kalau saya survei itu paling murah dia. Kalau sekarang saya nggak tahu. Nah, ini bisa kelihatan bahwa perbedaan kentaranya adalah di foto produknya. Saya lihat memang bagusnya memang kalau apa? Kalau plastik atau grosiran yang produk-produk umum kayak gini, kayak plastik lah, alat tulis lah dan lain sebagainya, yang pembedanya itu cuma cuma dimensi, pembedanya itu cuman bahan misalkan, pembedanya cuman apalagi merek mungkin. Bagusnya memang dikasih kayak gini, dikasih tulisan di ininya dan yang detail kalau bisa ya spek teknisnya seperti ini biasanya ya dimensi ya paling umum ya berapa cm berapa pieces itu paling umum. Jadi ini bagus patut dicontoh teman-teman. Spek teknis di gambar itu penting untuk teman-teman yang jualan produk yang umum ya, yang pembedanya cuma dimensi dan sebagainya. Saya bingung nyebutnya produk apa ya, produk grosiran ya mungkin lah bisa dibilang produk grosiran. Kalau fashion gimana ya, saya rasa sih fashion nggak perlu ya. Kalau saya kan fashion, jadi nggak perlu nempelin spek teknis. Misalkan LD-nya berapa, saya rasa nggak perlu. Tapi jelas confirm di toko grosiran plastik ini penting teman-teman untuk nyantumin spek teknisnya. Kalau teman-teman yang jual yang lain alat tulis kayak atau apalagi ya, mungkin alat tulis kertas-kertasan kayak print-printan kayak itu kan perbedaannya cuma dimensi tadi ya. Baiknya ikutin si toko berlian ini untuk nambahin spek teknis di gambar, di foto dan kebaca. Usahakan kebaca. Jadi teman-teman bayangkan kalau teman-teman buka di HP, usahakan si angkanya itu kebaca. Ya, usahakan angkanya kebaca, nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat, yang jelas kebaca ketika dibuka di HP. Sedangkan kompetitornya ini dia tidak pakai gambar, tidak pakai spek teknis di gambar, jadi mungkin kemungkinan salah satu faktor kenapa dia kalah ya itu tadi. Lalu yang ketiga komentar saya ini jualan grosir plastik ini serem ya saya pikir aduh gudangnya seperti apa ya karena kan SKU-nya banyak banget ya OPP yang kecil aja ada yang ukuran 12 kali 25 ada yang ukuran 12 kali 20 waduh raknya butuh berapa bin jadi saya membayangkannya serem aja. Jadi saya tidak ada rencana untuk jualan plastik saat ini. Karena membayangkannya serem satu artikel misalkan plastik OPP kecil. Itu SKU-nya ada berapa ratus itu gimana nyimpennya saya nggak kebayang. Saya kebayang tapi menyeramkan. Lalu seram juga karena saya yakin ini kalau main hutang pasti berat karena tipis, marginnya ya ribuan perak dan sebagainya kecuali harus ngejual berapa ribu piece supaya dagingnya dalam gitu, dagingnya empuk gitu ya. Jadi serem kalau main hutang. Jualan grosiran, kalau main hutang saya ragu bisa bertahan karena bunga aja udah berapa persen, udah 12%, 15% mungkin ya. Bunga dari bank. Jadi serem kalau misalkan teman-teman jual grosiran dan berniat berhutang. Yang berbunga ya, kecuali kalau hutang ke orang tua ya itulah. Terakhir ya QC-nya juga serem ini grosiran dengan QC seperti ini juga saya eh, ngebayanginnya serem gitu. Itu kan plastik ya, nggak kebayang kalau misalkan kebakar gitu atau misalkan lagi nge-QC nge-quality control kesobek gitu, kesobek kan jadi totalnya dia nggak bisa diapa-apain. Kalau saya jual di fashion misalkan qadarullah katakanlah bajunya bolong gitu, kena apa gitu, kena gunting, tinggal ganti aja bagian bolongnya kan bisa. Tapi kalau plastik atau grosiran yang lain saya rasa berat. Jadi buat saya bisnis ini seram dan kalau teman-teman tahu solusinya tiga ini untuk hal yang bagi saya menyeramkan ini boleh banget tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian aja studi kasus ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di studi kasus minggu depan, insya Allah. Alhamdulillah ya sudah 1 tahun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.